Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di pertemuan 3 ini saya akan menjelaskan mengenai konsep ketidaksamaan dan juga nilai mutlak. Nah, di sini untuk sifat bilangan real sendiri ada yang namanya sifat trikotomi, yaitu bila ada dua bilangan real A dan B, maka berlaku salah satu dari tiga sifat berikut. Nah, tiga sifatnya itu apa saja? Yaitu ada A sama dengan B, lalu ada A lebih kecil daripada B, dan ada A lebih besar daripada B. Nah, kalau A sama dengan B itu jadi nilai A-nya itu sama nilai dengan B ya. Jadi misalnya 2 sama dengan 2 tuh. Kalau misalnya nilai A lebih kecil daripada B, artinya B dikurangi A itu adalah bilangan real positif. Kayak gitu. Jadi misal contoh di sini 3 lebih kecil daripada 4. Berarti nilai B kurang A-nya 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Berarti ini kan nilainya positif. Seperti itu. Nah, ada juga A lebih kecil sama dengan B, maka A lebih kecil dari B atau A sama dengan B. Lalu untuk A lebih besar dari B, berarti B kurang A-nya itu adalah bilangan real yang negatif. Misalnya ini 3, di sininya 2, tuh ya. Misalnya, jadi kan nilai B-nya 2 dikurangi 3, hasilnya negatif 1, berarti nilainya negatif ya. Atau A lebih besar sama dengan B, maka A itu lebih besar dari B atau A sama dengan B. Lanjut ke ketidaksamaan adalah pernyataan bahwa dua kuantitas tidak setara nilainya. Salah satu pernyataan matematika yang mengandung satu peubah atau lebih yang dihubungkan oleh tanda-tanda ketidaksamaan. Misalnya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan ini sebutnya dengan pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan berarti sama dengan saja ya. Lalu untuk ketidaksamaan bilangan real ini ada 4 sifat ketidaksamaan yang sering digunakan. Yang pertama itu ada ini bila A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A itu lebih kecil daripada C. Misal 3 lebih kecil daripada 4 dan 4 lebih kecil daripada 5, maka 3 itu lebih kecil daripada 5. Nah, A lebih kecil daripada C ya. Lalu yang kedua, bila A lebih kecil daripada B, maka A ditambah C lebih kecil daripada B ditambah C. Atau A dikurang C lebih kecil daripada B dikurang C. Misalnya A-nya 3, B-nya 4, tadi C-nya 5, berarti A tambah C, artinya 3 ditambah 5 itu lebih kecil daripada 4 ditambah 5. Berarti kan ini 8 lebih kecil daripada 9. Atau A kurang C, berarti 3 dikurang 5 lebih kecil daripada B kurang C, B kurang 5. Berarti ini min 2 lebih kecil daripada min 1. Seperti itu. Kalau untuk poin 3, bila A kurang dari B dan C kurang dari D, maka A ditambah C lebih kecil daripada B tambah D. Berarti ini 3 misalnya. Lebih kecil daripada 4, lalu ada 5 lebih kecil daripada 6. Lalu kita bisa hitung A-nya 3 ditambah 5 berarti 8 lebih kecil daripada B-nya 4 ditambah D-nya 10. D-nya 6 berarti 10 ya. Berarti 8 lebih kecil daripada 10. Lalu selanjutnya, bila A lebih kecil dari B dan C lebih besar daripada 0, maka A dikali C lebih kecil daripada B dikali C. A-nya 3, misalnya B-nya 4, C-nya 5. Berarti A dikali C, 3 kali 5, 15, lebih kecil daripada B kali C, 4 kali 5, 20. Jadi lebih kecil ya. Nah, lalu yang poin kelima adalah A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikali C lebih besar daripada B dikali C. Ini sama konsepnya seperti tadi, berarti misal ini 3, ininya B-nya 2, lalu ininya 4. A dikali C berarti 12 lebih besar daripada B-nya 2 dikali 4 berarti 8. Lalu poin yang keenam, bila A dan B keduanya bilangan real positif atau negatif dan A lebih kecil daripada B, maka 1 per A lebih besar daripada 1 per B, berarti kebalikannya ya. Misalnya A-nya 2, B-nya 3, berarti 1 per 2 itu lebih besar daripada 1 per 3, karena 0,5 lebih besar daripada 0,33 ya. Lanjut ke notasi interval. Nah, bilangan real dapat digambarkan sebagai garis bilangan dengan notasi interval R, R-nya itu negatif tak hingga, sampai tak hingga ya. Bisa sampai sini. Bisa sampai semuanya gitu. Semuanya segaris bilangan ini. Nah, garis bilangan ya. Ini negatif sampai ke positif. Nah, ini negatif tak hingga, ininya positif tak hingga gitu ya. Ini adalah bilangan real.
Lalu, himpunan bagian dari bilangan real berupa segmen garis atau 3 kelompok interval berikut. Nah, ini ada interval tertutup, artinya tandanya ini ya, kurung siku. Lalu ada interval terbuka, ini kurung biasa. Lalu ada interval setengah buka dan setengah tutup. Jadi lambangnya setengah siku, setengah buka, atau setengah buka, setengah siku. Tutup siku ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi misal A lebih kecil daripada X lebih kecil daripada B, karena tandanya itu lebih kecil saja, ini bisa lebih kecil atau lebih besar, itu tandanya maka menggunakan kurung biasa ya. Kurung biasa seperti ini. Nah, artinya si nilai X-nya itu ada di sini, di tengah. Karena X-nya itu di antara A dan B. Kalau misalnya tandanya lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, maka menggunakan kurung siku. Seperti ini, kurung siku ya. Nah, ini sih X-nya ada di tengah juga. Nah, kalau misalnya seperti ini, yang satu lebih kecil sama dengan, yang satunya lebih kecil saja, berarti ini yang satu pakai kurung siku, yang satunya lagi kurung biasa. Seperti ini. Berarti X ini masih ada di tengah ya. Nah, lalu untuk A lebih kecil dari X, lalu lebih kecil sama dengan B, ini kebalikannya. Seperti ini dia lebih kurung biasa, lalu ini yang B-nya kurung siku. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk kurung siku dan juga kurung biasa bisa digantikan dengan biasanya itu ada namanya lingkaran penuh dan lingkaran kosong. Nah, misalnya untuk yang kurung biasa itu ditandai dengan lingkaran kosong. Jadi misalnya nih A-nya, lingkaran kosong B-nya, lalu ini si nilai X-nya di sini. Ya. Kalau misalnya untuk kurung siku biasanya ditandai dengan lingkaran penuh. Lingkaran penuh, ini A, lingkaran penuhnya ini B, berarti ini si X-nya di sini ya. Kalau ada tanda sama dengannya. Nah, kalau misalnya, jadi bisa dua, bisa pakai kurung biasa atau lingkaran kosong, atau kurung siku atau lingkaran penuh gitu ya. Nah, ini untuk X lebih kecil dari sama dengan B. Itu artinya si nilai B-nya ini akan menggunakan kurung siku karena ada tanda kurang dari sama dengan B ya. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu ya, kurang dari sama dengan B-nya itu sampai segimana. Beda halnya dengan ini. Kurangnya itu kan berarti ada batasannya di A dan di B ya. Nah, tapi kalau misalnya ini nggak ada batasannya, nggak ada A-nya kan. Jadi ketika kurang dari sama dengan B, kurangnya sampai mana? Berarti kurangnya itu adalah tahingga. Nah, tahingganya itu tidak kurung siku karena tidak ada tandanya ya, tidak ada tanda sama dengannya. Jadi kita menggunakannya B saja di kurung sikunya. Nah, ini si nilai X-nya tuh di sini. Jadi tahingga nggak tahu sampai mana gitu ya. Jadi nggak ada kurungnya. Lalu ini X-nya itu lebih kecil dari B. Nah, ini juga sama, pakainya kurung biasa tapi. Nah, si tahingganya tidak pakai kurung karena kita nggak bisa ngurungin. Karena tidak ada batasnya gitu ya. Nah, lalu ini selanjutnya sama kayak tadi, lebih besar, berarti pakainya kurung siku, berarti tandanya ke kanan ya. Lebih besar kan positif. Ini tandanya jadi positif juga. Nah, ini juga sama, positif. Nah, ini kurung biasa ya, karena kan lebih besar aja, nggak ada sama dengannya. Nah, bilangan real itu adalah dari negatif tahingga hingga positif tahingga. Nah, ini negatif tahingganya, di sini positif tahingganya gitu. Lalu jenis pertidaksamaan itu ada 4 jenis. Ada pertidaksamaan linear, yaitu pertidaksamaan yang salah satu atau kedua ruasnya mengandung bentuk linear dalam X pangkat 1. Misal 2X tambah 5. Ya, lebih besar dari 0 gitu. Nah, ini kan si X-nya pangkat 1 kan. Kalau pangkat 1 kan berarti nggak usah ditulis ya. Ini adalah pertidaksamaan linear. Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat, artinya bentuk umumnya seperti ini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar dari 0. Di mana si A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ABC-nya adalah konstanta, tapi A-nya nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau kita kalikan 0, 0 dikali X kuadrat tambah BX ditambah C lebih besar dari 0. 0 dikalikan dengan apapun hasilnya 0. Berarti ini jadinya bisa hilang kan? Nah, ini berarti jadinya pertidaksamaan linear, bukan pertidaksamaan kuadrat. Maka dari itu si A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu pertidaksamaan pecahan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya mengandung variabel X. Itu 1 per 2X ditambah 1 per 3X lebih kecil dari 0 kayak gitu ya. Lalu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaan pecahan bisa juga misal X
min 3 gitu ya, misalnya. Ini kan yang penting pecahan penyebutnya ya, tapi bisa juga pakai pembilang juga, misalnya X min 5, kayak gitu ya. Seperti itu. Lalu ini ada pertidasamaan nilai mutlak. Nah, kalau nilai mutlak kan ada garisnya itu seperti ini. Nah, ini pertidasamaan di mana variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Indikatornya menentukan penyelesaian pertidasamaan linear yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini bisa aja eh, X tambah 5 gitu ya, dinilai mutlakin. Lebih kecil sama dengan 0. Kayak gitu misal. Nah, pertidasamaan linear pangkat 1. Nah, kalau misalnya pertidasamaan linear pangkat 1, cara solve-nya atau pemecahan solusinya itu dengan cara menambah atau mengurangkan kedua ruasnya dengan bilangan yang sama. Nah, di sini misal 2x tambah 5 lebih kecil dari 3x tambah 7 misal. Nah, ini ketika kita mau apa memecahkan ini, bisa aja kita menambahkan kedua ruasnya. Misal ininya ditambah 2, berarti 2x tambah 5 tambah 2 lebih kecil dari 3x tambah 7 tambah 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ditambah salah satu ruas, berarti dua-duanya ditambahin. Jadi jangan sampai jangan sampai cuma sebelah aja gitu ditambahinnya. Karena kan nanti ini akan berbeda, apa sih dengan persoalan yang ini ya. Kalau misalnya ini misalnya si duanya nggak ada nih. Nah, ini kan 2x ditambah 5 ditambah 2 lebih kecil dari 3x tambah 7. Ini kan hasilnya beda. Ini dan ini itu jadinya nggak sama. Itu. Nah, sedangkan kita kan ingin memecahkan solusi yang di atas ini kan. Nah, jadi kalau misalnya mau ditambah atau dikurang nilainya harus sama. Jadi biar hasilnya juga ininya biar apa ya? Si plus ini tuh sama plus yang di sini itu cuma pelengkap aja untuk membantu pemecahkan solusi dari soal yang ini gitu. Nah, sama halnya dengan kali dan bagi, kedua ruas dapat dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Nah, ini juga kalau misalnya dikali atau dibagi juga harus dengan nilai yang sama dan nilai positif. Jadi misalnya 2x tambah 5 mau dikalikan dengan 2. Ini juga harus dikalikan juga yang sebelah kanannya ya. Tambah 7 dikalikan dengan 2. Gitu. Lalu eh ini kan dikalikan dengan bilangan positif ya, jadi nilainya seperti ini. Tapi beda halnya dengan perkalian atau pembagian yang negatif. Kalau misalnya kalian membaginya nilai negatif, misalnya 2x tambah 5, kita mau membagi, membagi lah, misalnya membagi dengan negatif 2. Negatif 2 lebih kecil dari 3x tambah 7 dibagi negatif 2 gitu ya. Terus ini hasilnya jadinya 2x tambah 5 dibagi min 2 itu tandanya berubah. Jadi berubah hasil lebih kecil jadi lebih besar. 3x tambah 7 dibagi 2 min 2. Ini tandanya yang berubah ya. Tanda pertidaksamaan jadi harus dibalik kayak gitu. Kalau mau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama itu ada 2x min 7 lebih besar dari 4x min 2. Nah, jadi kita caranya menyelesaikan persamaan ini adalah pertidaksamaan ini kita pindah ruaskan. Nah, jadi yang X-nya pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi 2X min 4X, karena ini positif ya, pindah ruas jadi negatif. Lalu, lebih besar dari, ini negatif 7, pindah ruas jadi positif 7 kurangin 2. Hasilnya min 2X lebih besar dari 5. X-nya berarti min 5 per 2, atau X-nya itu lebih besar dari min 2,5. Nah, 2,5 berarti ada di sini ya, min 2,5. Berarti X-nya itu lebih besar dari min 2,5. Nah, batasnya itu di min 5 per 2 atau 2,5. Tapi si X-nya itu lebihnya tuh berapa? Nggak tahu kan. Jadinya berarti eh, kesininya tuh tak hingga gitu. Jadi nggak bisa dihitung karena nggak ada pembatasnya. Nah, karena ini juga cuman lebih besar dari, nggak ada sama dengannya, kita pakainya kurung biasa. Tuh, atau kita juga bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Jadi karena lebih besar dari berarti lingkarannya kosong, jadinya minus 5 per 2. Nah, di sininya ke kanan gitu ya.
Sini nilai X-nya. Lalu untuk soal nomor 2, nah di sini ada min 5 lebih kecil sama dengan 2x ditambah 6 lebih kecil dari 4. Nah, kita harus lihat tandanya. Ini sama dengan, ada sama dengannya, yang ini tidak ada sama dengannya. Nah, karena di sini ada 3 ruas, ada ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan, dan kita mau menyelesaikan semua ruas, artinya ruas kanan ini kita pindahkan ke sebelah kanan, ruas yang di tengah, kita pindahkan sebelah kanan dan juga pindahkan ke sebelah kiri, biar adil. Jadi sini min 5, ini kan positif 6, berarti pindah ruas jadi negatif 6, lebih kecil dari 2x. Di sini 6-nya berarti hilang kan, karena sudah pindah ruas ya. Oh ya, di sini lebih kecil saja. Lalu 4 dikurangi 6 gitu ya. Jadi hasilnya min 11 lebih kecil sama dengan 2x lebih kecil dari minus 2. Nah, ini berarti kita mau membaginya dengan 2. Karena di sini biar nilai x-nya habis ya. Nah, udah jadi habis jadi X saja. Nah, ya, ini dibagi min 2, X-nya jadi hilang, lebih kecil dari min 1. Nah, terus berarti ini karena ada sama dengannya. Jadi kita pakai kurung siku, yang satunya lagi tidak pakai kurung siku. Ya, atau ini bisa lingkaran kosong, nih ini lingkaran penuh gitu ya. Nah, selanjutnya untuk poin nomor 3, ini 2 kali Tx min 3, 2 kali X min 3 lebih besar dari 4 lebih besar sama dengan ya ini tandanya. 4 kali 2x tambah 3. Nah, ini kita kalikan dulu aja. Berarti jadinya 2x min 6 lebih besar dari 8x plus 12. Lalu yang ini 8x-nya kita pindah ruasin ke sini, yang min 6-nya kita pindah ruasin ke sini. Nah, jadinya hasilnya min 6x lebih besar sama dengan 18. Nah, kedua ruas ini dibagi min 6. Kenapa min 6? Karena biar si x-nya itu habis seperti tadi ya. Jadi biar menghasilkan X saja. Berarti ini min 6X dibagi min 6 hasilnya X. Lalu 18 dibagi min 6 hasilnya ini bukan 1 ya, tapi minus 3. Nah, jangan lupa tandanya ini kan asalnya lebih besar dari sama dengan. Karena ruasnya dibagi minus atau negatif, berarti si tandanya berubah juga. Jadi lebih kecil sama dengan. Seperti itu. Nah, kita bisa buat tanda bilangannya. Karena ini ada sama dengannya, berarti kurungnya kurung siku ya. Lebih kecil berarti masuknya ke sini, berarti ini minus 3. Lebih kecil berarti arahnya ke sini ya. Nah, di sini lebih kecil dari 3, atau kita juga bisa bikin lingkaran penuh. Minus 3, berarti si X-nya tuh ke sini. Karena lebih kecil ya, berarti ke kiri. Kalau kecil, kalau positif ke kanan, ke arah positif. Lanjut ke pertidasamaan kuadrat. Nah, pertidasamaan kuadrat ini cara penyelesaiannya, yang pertama jadikan luas kanan sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ada ruas kanan misalnya 2x kuadrat tambah 5 tambah 5x tambah 2 lebih besar dari 7 misal. Nah, ini pindahin dulu ke ruas sebelah kiri jadi biar ruas kanannya itu 0. Kayak gitu ya. Jadi misalnya jadinya 2x kuadrat tambah 5x. Nah, ini berarti 7 pindah ruas kiri berarti min 5 ya. 2 dikurangi 7 berarti min 5 lebih besar dari 0 kayak gitu ya. Jadi ubah semuanya di sebelah kanan itu jadi nilai 0. Lalu jadikan koefisien x kuadrat itu positif untuk memudahkan pemfaktoran. Yang ketiga, uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linear. Nah, terus tetapkan nilai nolnya. Jadi kalau misalnya yang tadi ketiga berarti kan kalau apa ada x kuadrat tambah 2x tambah 1 misalnya lebih besar daripada 0. Nanti kita yang ruas kiri itu yang di sebelah sini, itu kita bikin faktor-faktor linearnya. Tuh, jadi x tambah 1 sama x tambah 1, misalnya gitu. Kita bikin faktornya gitu. Tetapkan nilai-nilai nolnya. Nah, nilai-nilai nolnya berarti di sini x tambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya sama dengan minus 1. Ini juga sama, berarti x-nya sama dengan minus 1, berarti ya udah cuma 1 aja ya. Kayak gitu. Nah, lalu tetapkan tanda-tanda pada garis bilangan. Nah, baru kita bikin garis bilangannya tadi. Nah, karena lebih besar, berarti kan kosong ya, atau kurung biasa. Nah, ini minus 1. Gitu kan. Berarti kalau lebih besar, berarti arahnya ke kanan. Gitu ya. Jawaban didapatkan dari hal-hal yang ditanyakan yang terlukiskan pada garis bilangan. Jadi ditanyakan yang lebih besar daripada 0, maka daerahnya positif.
Ya kalau lebih besar dari 0 kayak ini berarti daerahnya positif gitu ya, ke kanan. Lalu kalau misalnya tanyakannya kurang dari 0 artinya berarti daerahnya daerah yang negatif, berarti yang ke kiri. Sini negatif, ini positif gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nilainya lebih besar daripada 0, kita cari yang hasilnya daerah yang positif. Jadi misal kita bisa masukin ke persamaan ini ya. Kita ambil contoh, misalnya kan si X-nya itu, kalau kita masukin angka 2, 2 tambah 1 berarti 3. Dikali ini 2 tambah 1 berarti 3 juga, 3 kali 3 berarti 9. Nah, 9 masuknya ke daerah positif berarti benar. Kalau misalnya kita masukinnya min 2, misalnya min 2 tambah 1 berarti min 1. Berarti kan itu hasilnya negatif ya. Nanti kalau negatif berarti ke sebelah kiri gitu. Jadi ini bukan nilai X-nya gitu. Jadi nilai X-nya tuh harus ke sebelah kanan. Kayak gitu, karena kita carinya yang positif. Kayak gitu. Nah, ini contohnya pertidasamaan kuadrat. Nah, seperti ini ya, yang tadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kita si X kuadratnya itu X kuadrat min 2X min 8 ini kita difaktorkan jadi X min 4 dikali X plus 2. Nah, jadi kan ini perkaliannya yang dikalikan hasilnya minus 8 dan dijumlah hasilnya minus 2 gitu ya. Dapatlah min 4 dan plus 2. Jadi X-nya itu 4 atau X-nya itu min 2. Nah, ini kan karena tandanya lebih besar sama dengan, jadi eh, kita cari ke arah yang positif. Nah, kita simpan dulu si garis bilangannya. Kayak gini. Terus kita kan pengennya lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan, berarti kita simpan dulu si lingkarannya ya, penuh berarti kan. Minus 2 dan lingkaran penuh untuk 4. Atau bisa kurung siku ya. Nah, terus kita nggak bisa langsung ngasih tanda nih. Nah, kita cek dulu yang memenuhi nilai positifnya berapa. Kalau misalnya kita masukin yang di sebelah sini, minus 3 kita masukin ke persamaan sini, misalnya minus 3, minus 4, berarti minus 7. Nah, ini minus 3 tambah 2 berarti minus 1. Minus 7 kali minus 1 berarti positif 7. Berarti sini nilainya positif. Nah, kita cari misalnya nilainya 0. Ini kan di ruang sini nih. Yang di tengah sini kan antara min 2 sampai 4 kita ambil salah satu angka saja. Bisa min 1, bisa 0, bisa 1, 2, 3. Nah, kita ambil misalnya nilai 0 yang mudah. Terus kita masukin ke sini, 0 dikurangi 4 berarti negatif 4. Di sini 0 ditambah 2 berarti positif 2. Berarti negatif 4 dikali 2 berarti negatif ya. Negatif hasilnya. Terus kalau misalnya ini, yang daerah sini, berarti kita cari misalnya angkanya 5. 5 dikurangi 4 berarti 1, 5 tambah 2 berarti 7, 7 kali 1 berarti positif, berarti nilainya positif. Nah, setelah itu kita lihat, oh ini permintaannya adalah lebih besar sama dengan itu berarti menginginkan hasil yang positif. Jadi tandanya ke sini. Nah, tanda ke sini itu berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari minus 2 atau X yang lebih besar dari plus 4. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang nomor 2, itu kita udah difaktorkan nih, X min 2 sama X min 5. Berarti si X-nya itu adalah, di sini X-nya berarti min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya min 2 ini pindah ke sini ya, jadinya X-nya sama dengan positif 2. Atau X-nya sama dengan 5 di sini ya. Nah, karena yang diminta adalah lebih kecil dari 0. Berarti kalau lebih kecil dari 0, artinya yang diminta itu adalah hasil yang negatif. Nah, kita masukkan lagi garisnya. Simpan lagi ada nilai, ini ya, kalau lebih kecil aja kan nggak ada sama dengan, berarti lingkaran kosong. Berarti nilainya tuh ada 2, ada 5. Nah, kita harus cek dulu. Misal kita menggunakan daerah yang sini. Ini kan ini bisa 1, 0, dan sebagainya. Berarti kita ambil coba angka 0. 0 dikurangi 2 artinya minus 2. 0 dikurangi 5 artinya minus 5. Minus 2 dikali minus 5 berarti kan positif. Nah, ini berarti positif. Lalu kalau misalnya daerah yang tengah, daerah sini kita bisa ambil misal angka 3. Nah, 3 kurangi 2 berarti 1. 3 kurangi 5 berarti minus 2. Berarti ini 1 dikali minus 2 jadinya minus kan, negatif. Kayak gitu. Nah, kita coba dituliskan ya.
Misal tadi kan kita ambil daerah yang ini itu 0, 0 ya. Jadi misalnya kita ganti X-nya jadi 0. Berarti 0 dikurangi 2 dikalikan dengan 0 kurangi 5. Kayak gitu. Berarti ini kan jadinya minus 2 dikalikan minus 5. Nah, ini minus kali minus berarti kan positif gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ini, kita ambilnya daerah yang ini tuh 3 ya tadi. Berarti X-nya kita ganti jadi 3. 3 kurangi 2 sama 3 kurangi 5. Nah, hasilnya berarti kan ini 1, positif 1 sama ini negatif 2. Nah, positif 1 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif di sini. Negatif di tengah. Nah, terus selanjutnya di daerah yang sini berarti 6 dan kawan-kawan kita ambil 6 aja misal. Di sini berarti 6 kurang 2 dikali dengan 6 kurang 5 itu berarti kan di sini 4, di sini 1. 4 dikali 1 berarti kan hasilnya positif. Berarti di sini hasilnya positif. Sedangkan kita diminta adalah di sini lebih kecil sama dengan 0 gitu kan. Kalau lebih kecil sama dengan 0 berarti hasilnya harus negatif di sini. Nah, kalau yang negatif berarti kita bisa lihat yang negatif adalah nilai yang di tengah ini. Berarti nilai X itu adalah seperti ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ketidaksamaan pecahan. Nah, cara solvingnya itu seperti apa? Yang pertama, pindahkan semua bilangan ke ruas kiri dan jadikan ruas kanan itu sama dengan 0. Seperti tadi ya, lalu sederhanakan ruas kiri dan ubah bentuk menjadi A dikali B. Nah, jadi di ruas kirinya itu disederhanain, karena kan pecahan ya, jadi diubah bentuknya menjadi A kali B. Lalu yang ketiga, tentukan pembuat 0 ruas kiri. Nah, tentukan pembuat 0 itu jadinya seperti tadi ya, kalau misalnya di sini kan pembuat 0-nya itu adalah pemfaktoran ini. Di sini, ini adalah pembuat 0 nih. Nah, di sini juga sama. Lalu yang 4 itu tentukan nilai-nilai tersebut pada garis bilangan, berikan tanda pada setiap interval dan samakan penyebutnya sehingga pecahan dapat disederhanakan. Lalu yang keenam, selanjutnya dapat seperti penyelesaian ketidaksamaan kuadrat dengan syarat penyebut pecahan itu nilainya 0. Nah, kita coba di sini. Saya ini contoh yang pertama itu adalah X min A dibagi X min B lebih kecil dari 0, maka ini kita bisa langsung dihitung aja ya. Kita bisa langsung hitung si pembuat nolnya itu adalah X min A, itu berarti X sama dengan A, jadi X sama dengan B. Nah, ini hal ini berlaku juga jika tandanya adalah lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Jadi tandanya nggak harus lebih kecil saja, tapi bisa juga yang ini ya, kayak gitu. Jadi kalau udah penyebutnya kayak gini, bisa langsung kita cari. Nah, sama kayak contoh 2, di sini kan udah faktor linear ya, misalnya pertidaksamaannya udah linear sebenarnya di pembilangnya dan juga di penyebutnya. Jadi kita bisa langsung hitung X tambah 1 dikali dengan X min 3. Lebih kecil sama dengan 0. Kayak gini. Nah, berarti di sini kan si pembuat X-nya tuh, pembuat 0-nya itu adalah di sini X sama dengan minus 1 dan X-nya itu sama dengan 3. Nah, terus kita buat lagi nih bilangan apa? Garis bilangannya. Seperti yang di bawah ini. Di sini ada min 1, lalu ada 3. Nah, karena yang diminta itu adalah lebih kecil dari sama dengan. Berarti kan ini lingkarannya penuh ya, karena ada sama dengannya penuh. Nah, terus kan dimintanya lebih kecil, berarti kan hasil yang negatif. Kalau lebih kecil itu, kalau lebih kecil berarti ini memintanya hasil yang negatif. Nah, terus kita coba. Nah, kita coba yang daerah sini, berarti ini anggaplah 0. Terus kita masukin ke sini. 0 ditambah 1 sama 0 dikurangi 3, berarti hasilnya berapa? Ini positif 1, di sini negatif 3, berarti hasilnya 0 tambah 1 itu 0, terus 0 dikurangi 3 itu negatif 3 ya. Berarti ketika kita kalikan itu hasilnya negatif. Nah, ini negatif ya harusnya. Atau misalnya kita coba lagi nih kalau kita nggak yakin. Misalnya, oh sorry, di sini salah ya. Yang 0 tuh harusnya di tengah ini. Tengah ini ya, karena kan ini min 1. Di sini berarti 0, 1, 2 ya. Nah, berarti kan tadi yang tengah itu 0 kan? 0 ditambah 1 berarti 0 dikali negatif 3 berarti 1 dikali negatif 3 artinya hasilnya negatif di sini ya. Hasilnya negatif, lalu kita coba kalau daerah yang sebelah kiri itu minus 2 misalnya. Nah, minus 2 ditambah dengan 1 hasilnya min sebelah sini deh. Min 2 ditambah 1 sama min 2 min 3.
Jadi kan hasilnya min 1, terus di sini hasilnya min 5. Nah, min 1 kali min 5 hasilnya adalah positif. Seperti itu. Nah, ini juga contohnya 4, di sini ya, sebelah sini. Misalnya angka 4. 4 tambah 4 tambah 1 dikalikan dengan 4 kurangi 3. Itu hasilnya ini 5, ini 1. Berarti 5 kali 1 positif ya hasilnya. Berarti kita udah bisa apa mengetahui himpunan penyelesaiannya adalah yang di tengah ini, karena yang diminta adalah lebih kecil dari sama dengan, berarti hasil yang negatifnya. Himpunan penyelesaiannya yaitu minus 1 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya di contoh 3. Di pembilangnya sudah pertidaksamaan linear nih, tapi yang penyebutnya itu masih pertidaksamaan kuadrat. Berarti yang penyebut kita harus faktorkan dulu. Nah, yang penyebut difaktorkan dulu berarti yang dikalikan menjadi plus 6, yang ditambah jadi min 5. Hasilnya X min 3, X min 2 ya setelah difaktorkan. Nah, terus kita buat nih pembuat nolnya kan. Berarti ada X plus 2, ada X min 3, ada X min 2 sama X min 3. Berarti di sini nilainya itu adalah X sama dengan min 2, terus ada X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, tapi karena X min 3 dan X min 2 ini adalah penyebut, jadinya ini ya ada syarat selanjutnya, yaitu X itu tidak boleh sama dengan 2 dan X tidak boleh sama dengan 3. Seperti itu. Nah, karena kita yang diminta adalah lebih besar dari 0, sehingga kita buat dulu nih bilangannya. Berarti yang diminta itu adalah hasil yang positif ya, yang lebih besar. Nah, kita buat bilangannya, garis bilangan, lalu kita beri lingkaran kosong ya, karena kan lebih besar aja, nggak ada sama dengannya. Lingkaran kosong di minus 2, lalu di 2, dan di 3. Begitu ya. Nah, langsung kita coba lagi nih, arah kiri. Nah, ini min 3, misalnya kita min 3 masukin ke sini, misalnya min 3. Min 3 tambah 2 berarti min 1. Nah, min 3 dikurangi min 3 berarti min 6. Min 3 kurangi 2 berarti min 5. Berarti di sini ya, min 3 tambah 2. Di sini min 3, min 3. Jadi min 3, min 2 gitu kan. Di sini kan ini hasilnya berarti negatif, di sini juga negatif, di sini juga negatif. Nah, karena ada 3 negatif, kita kalikan nih, negatif kali negatif, positif. Positif sama negatif berarti negatif ya, berarti ini hasilnya adalah negatif. Nah, sebenarnya kalau mau mudah itu biasanya kalau kita udah nemu nih satu negatif nih, kita bisa aja langsung, oh habis negatif berarti langsung positif, negatif, positif. Pasti polanya akan seperti itu biasanya. Cuman biar kita lebih yakin, kita bisa coba satu-satu. Misalnya di daerah tengah ini. Berarti kan ini anggaplah antara min 2 sampai 2 tuh ada angka 0. Kita masukin nih nolnya, 0 berarti 0 tambah 2, 0. Terus 0 kurangi 3 berarti negatif. 0 kurangi 2 berarti negatif juga. Nah, ini kan berarti negatif kali negatif, positif. Positif kali positif berarti positif. Berarti ini nilainya positif. Seperti itu ini juga berarti kalau udah dapat negatif positif ya udah ini berarti di sini langsung negatif, di sini berarti positif. Nah, terus kita lihat, kita kan mau mencari yang lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 berarti kita butuh hasil yang positif. Hasil positif berarti adalah ini, himpunan penyelesaiannya, dan ini. Berarti X-nya itu ada di antara minus 2 sampai 2 dan lebih lebih besar dari 3. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini ada selanjutnya di nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlaknya sendiri adalah ini ya. Ini lambang nilai mutlaknya ya. Jadi hanya seperti garis gini aja, nilai mutlak itu. Nah, ini X dan min X jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah, gitu. Lalu nilai mutlak suatu bilangan X adalah jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 tanpa memperhatikan arahnya. Jadi nggak ada arah negatif, nggak ada arah positif. Jadi ya udah kalau udah mutlak berarti nggak ada arahnya gitu. Nah, persamaannya itu adalah kayak gini misalnya mutlak A kali B mutlak itu sama dengan A mutlak dikalikan dengan B mutlak. Lalu juga sama, A per B dimutlakan jadinya A mutlak dibagi dengan B mutlak. Nah, ini juga sama, ya dia tinggal dipisahkan saja. Nah, ini juga A tambah B berarti A mutlak ditambah dengan B mutlak. Nah, kalau ini A min B artinya A mutlak dikurangi B mutlak tapi dimutlakkan lagi gitu. Jadi si nilai A-nya
kan dimutlakin nih, berarti kan ini hasilnya pasti positif. Terus dikurangi, B-nya dimutlakin. Nah, ini dikurangi dulu, langsung kita mutlakin lagi karena biar hasilnya nggak ada arahnya gitu. Nah, contoh persamaan. X-nya itu mutlaknya sama dengan 5, maka X-nya itu sama dengan bisa min 5 atau positif 5. Karena kan ketika dimutlakan itu tidak ada arahnya, jadi 5 aja. Tapi kalau misalnya kita pecahkan, dia dikeluarkan dari nilai mutlak, artinya si nilai X itu bisa arahnya ke kiri atau arahnya ke kanan gitu. Seperti itu. Nah, kalau contoh persamaannya, min 5 dikalikan dengan X min 7 yang dimutlakan ditambah 2 sama dengan minus 13. Nah, berarti ini kan bisa pindah ruas ke sini ya. Jadi minus 15. Lalu di sini min 5 juga pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya 3 ya. Kan minus 15 dibagi minus 5. Berarti hasilnya positif 3. Lalu karena X kurang 7 adalah nilai mutlak, maka X min 7 itu bisa jadi sama dengan minus 3. Atau X min 7 itu bisa jadi sama dengan 3. Jadi ada dua arah. Nah, karena ini kan sebelumnya dimutlakan. Nah, ketika kita mau memecah mutlaknya, jadi kayak gini, berarti ini ada arahnya. Arahnya bisa negatif atau bisa positif. Nanti si nilai X-nya ini adalah sama dengan 4 atau X-nya itu sama dengan 10. Seperti itu. Untuk perkalian persamaan. Berarti ini mutlak dari min 2X ditambah 5 sama dengan 13. Nah, ini berarti pindah ruasin dulu ya, biar lebih mudah. Jadinya ini 13 kurang 5 kan berarti 8. Lalu ini min 2X sama dengan 8. Nah, kita bisa pecahkan si mutlak ini ya. Jadinya min 2 mutlak dikali dengan X mutlak sama dengan 8. Nah, ini kita keluarkan, karena kan kalau di mutlak itu nggak ada negatif ya. Jadi hasilnya pasti positif. Jadinya 2 dikali mutlak X sama dengan 8. Nah, si 2 ini kita pindah ruasin lagi. Jadinya 4. Nah, berarti kalau misalnya si X yang mau dikeluarkan, nilai mutlaknya, jadinya X-nya itu adalah minus 4 atau X-nya adalah positif 4. Seperti itu. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak nih, tadi kan persamaan ya. Nah, ini pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak suatu bilangan adalah nilai positif dari bilangan tersebut. Notasi nilai mutlak adalah A, ya seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi dalam lambangnya. Contoh yang pertama itu, ini misalnya positif positif 5, sama dengan berarti hasilnya tetap 5. Kalau positif min 5, hasilnya juga tetap 5, kayak gitu. Nah, kalau X lebih besar dari 5, artinya si X ini adalah kurang dari min 5 atau X-nya itu lebih besar dari 5. Kayak gitu ya. Ini si tandanya jadi berubah. Jadi ke kiri kan arahnya. Arahnya ke kiri, nah ini satunya lagi arahnya ke kanan. Kayak gitu. Jadi lihatnya di arahnya. Lalu untuk contoh yang kedua, itu X mutlaknya lebih kecil dari sama dengan 2. Artinya nilai mutlak yang memenuhi antara 0 sampai 2. Nah, jadi kalau misalnya ini kan lebih kecil sama dengan, itu artinya ada di antara, ya. Si nilai X-nya itu ada di antara minus 2 sampai di antara 2. Kayak gitu. Kalau untuk contoh yang ketiga, ini untuk fungsinya ya, fungsi fx misalnya. Fx-nya itu 2x min 3 lebih kecil dari 7. Nah, kita ubah nih, kalau misalkan ini nilai mutlak ya, kalau misalnya si mutlak ini mau dikeluarkan, berarti kan si tandanya jadi ada dua ya, ada tanda ke kiri sama ke kanan. Nah, ini kita bisa kasih ke min 7 untuk tanda ke kiri, jadi ininya ada di tengah, si 2x min 3 jadi ada di tengah, lalu ini untuk yang positifnya. Jadi ketika kita mau nilai x-nya berapa, ya udah aja ini tinggal pindah ruasin. Ini pindah ruasin ke sini. Berarti hasilnya itu sebenarnya gini. Min 7 ditambah 3 lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 7 ditambah 3. Berarti ini min 4 lebih kecil dari 2 lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 10 ya. Nah, ini kita bagikan dengan 2, jadinya ini min 2 lebih kecil dari x, ini lebih kecil dari 5. Ini 5 ya harusnya, bukan 3. Nah, ini 5. Kayak gitu. Nah, untuk contoh yang keempat, ini mutlaknya di dua ruas ya. X plus 2 lebih kecil dari X min 3. Nah, ini karena kita akan mengeluarkan si mutlaknya, kita bisa mengkuadratkan nilai mutlak tersebut biar si angka di dalam mutlak itu bisa keluar. Nah, seperti ini. Jadi kan ini dikuadratkan dari dua ruasnya ya. Jadi jangan cuma seruas saja. Jadi dua-duanya harus dikuadratin.
kalau memang mau dikuadratin. Nah, ini kita kuadratkan semuanya juga. Nah, hasilnya adalah 10x kurang dari 5. Ini jadi x-nya itu adalah 0,5 kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini difaktorkan dulu ya. Ini juga sama difaktorkan dulu. Jadinya hasilnya itu x-nya itu lebih kecil dari 0,5. Seperti itu untuk nilai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ini si x-nya itu lebih kecil dari a, artinya si ini ya, si x-nya juga ada di tengah. Jadinya tandanya ada yang negatif ke kiri dan ini yang positif yang ke kanan. Kayak gitu, ini untuk garis bilangannya ya. Nah, ini kalau ke sini berarti x lebih besar dari min a, yang ini x lebih kecil dari a. Kayak gitu. Nah, untuk x mutlak lebih besar dari a, maka x-nya itu lebih kecil dari minus a atau x-nya itu lebih besar dari a. Seperti itu. Nah, ini jadi tandanya kayak gini. Kayak gini ini ke sini sama nih yang ke sini. Kalau lebih besar karena nyarinya nilai positif ya. Jadi ntar kita bisa hitung kayak tadi lagi. Berarti ini adalah nilai positif, ini mungkin negatif, ini positif. Nah, untuk X lebih kecil sama dengan, itu artinya sama, di tengah juga. Nah, ini juga sama, berarti ini ada di tengah. Kalau misalnya lebih besar sama dengan, itu artinya seperti tadi. Ya, nih ya, sebelah sini. Nah, seperti itu. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ini garis pertidaksamaan nilai mutlaknya ya. Nah, ini untuk kuadratik formula. Nah, rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, selain perfaktoran, kita juga bisa menggunakan nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu nilai D, terus sama dengan B kuadrat min 4AC. Sampai pertidaksamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Memiliki dua solusi. Jika D-nya sama dengan 0, satu solusi jika D-nya lebih besar dari 0 ya, D-nya lebih besar dari 0, atau solusi jika D-nya sama dengan 0, dan tidak ada solusi jika D-nya kurang dari 0. Jadi kalau misalnya D-nya itu lebih besar dari 0, D lebih besar dari 0, berarti solusinya ada 2. Solusinya ada 2. Kalau misalnya D-nya sama dengan 0, artinya solusinya ada 1. Kalau misalnya D-nya lebih kecil dari 0, artinya solusinya tidak ada. Tidak ada ya. Nah, untuk contohnya, ini misalnya ada x kuadrat min 2x min 4 lebih kecil sama dengan 0. Nah, terus kita cari dulu nih nilai diskriminannya. Berarti b kuadrat min 4ac. Terus kita masukin, ini kan, berarti ini si a-nya, ini b-nya, ini c-nya. A-nya itu adalah, b-nya kan langsung di b kuadrat, berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali a-nya 1, c-nya itu min 4, berarti sama dengan 20. Nah, ini kan berarti D-nya itu lebih besar dari 0, maka solusinya ada 2. Kalau solusinya ada 2, maksudnya adalah ada yang negatif, ada yang positif. Gitu. Nah, kita masukin lah nih ke yang tadi ya. X1 itu adalah rumusan yang ini. Berarti min B, berarti B-nya kan berarti min 2. Ini kan B. Min B berarti min dari min 2 dikurangi akar dari B kuadrat min 4AC. Nah, ini kan berarti B kuadrat min 4AC ini ya. Berarti akar 20 dibagi dengan 2A. A-nya itu kan 1. Jadi bisa nggak ditulis juga nggak apa-apa. Berarti hasilnya adalah sama dengan 1 min akar 5. Atau jadinya minus 1,24. Nah, ini yang X2-nya sama ya. Cuman ini tandanya kan yang satu negatif, yang satu positif gitu. Karena ada solusinya ada 2 ya. Jadi satu negatif, satu positif. Lalu ini jadinya hasilnya 1 plus akar 5 atau positif 1,24. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau dijabarkan, berarti ini kan x kuadrat min 2x min 4, hasilnya itu adalah x min 1 sama x min 2 sama dengan x min x1-nya itu kan 1 plus akar 5, x2-nya itu adalah 1 min akar 5. Kayak gitu. Ini kalau mau dijabarkan. Nah, untuk squares itu dia nih ya, contohnya adalah x kuadrat, ini yang dimutlakan ya, jadinya hasil tetap x kuadrat. Dan x mutlak ini bisa jadi akar dari x kuadrat. Kayak gitu. Karena kan akar dari x kuadrat itu sama dengan ya x gitu kan. Nah, ini ketika x mutlak kurang dari y mutlak, maka ini bisa jadi kita kuadratkan nih kedua-duanya. Dikuadratin, ini juga dikuadratin, y-nya x kuadrat lebih kecil daripada y kuadrat.
Gitu, ini ada contohnya, misalnya 3x tambah 1 lebih kecil daripada 2x min 6. Nah, ini dimutlakin ya. Lalu kita kalikan nih si duanya kan. Pertama kita kalikan dulu duanya ke sini. Nah, hasilnya jadi 2x min 12. Lalu udah gitu kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, udah dikuadratin nih kedua ruasnya. Baru kita kalikan semuanya. Dapatkan ketidaksamaan kuadrat seperti ini. Lalu kita jumlahkan dengan pemindahan ruas. Jadi dibuat semuanya tuh pindah ke sebelah kiri. Jadi bisa di sini sama dengan 0 gitu ya. Setelah selesai, lalu kita faktorkan. Selain difaktorkan bisa juga menggunakan ini ya, quadratic formula. Jadi bisa pakai diskriminan juga. Kalau misalnya bisa difaktorkan, kita pakai pemfaktoran saja. Lalu hasil X-nya itu bisa didapat menjadi min 13 dan X yang kedua itu ada 11/5. Kayak gitu. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.